3 yang beranggotakan Mila Rifianti, Nani, Simiotika, dan saya Fadil Kanisa. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Oke, di sini yang pertama itu praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Nah, di sini dalam praktik pembelajaran yang dilakukan berdasarkan hasil observasi pada video-video tersebut adalah praktik pembelajaran dilakukan secara aktif dengan hubungan saling timbal balik antara peserta didik dan guru atau pendidik. Dalam hal ini, peserta didik itu bertindak secara mandiri dan turut serta menentukan tujuan belajar, cara belajar, evaluasi, sambil merefleksikan hasil proses belajarnya. Nah, pembelajaran pun dilakukan dengan siklus yang dimulai dari bertanya hingga refleksi. Di sini peserta didik juga selalu diberi ruang yang luas untuk berpikir dan mengeksplorasi berbagai informasi dari lingkungan sekitar atau media informasi lainnya yang kemudian akan dinilai dan diapresiasi oleh guru serta orang tua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa praktik baik yang dilakukan oleh sekolah mitra mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu pendidikan yang memerdekakan itu apa sih maksudnya? Nah, di sini pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada, yang dilandasi dari kebebasan di dalam mengeksplorasi potensi-potensi yang dimilikinya tersebut. Bebas dari berbagai tekanan, baik dari tekanan dari dalam diri individu peserta didik itu sendiri maupun dari luar. Nah, adapun hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik atau guru dalam memerdekakan peserta didik. Yang pertama, memberi kebebasan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak ada paksaan, disesuaikan dengan minat peserta didik tersebut. Kemudian menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, manajemen sekolah yang ditaati oleh seluruh elemen di dalam satuan pendidikan, baik dalam bentuk tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas. Jadi, manajemen sekolah yang baik itu harus ditaati oleh semuanya, baik itu guru, murid, TU, dan sebagainya yang ada di dalam satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, mengorientasikan kegiatan pembelajaran pada aktivitas siswa. Dan yang terakhir, menjadikan ruang belajar sebagai peluang untuk anak melakukan eksplorasi, sedangkan pendidik memfasilitasi pembelajaran. Selanjutnya, poin ketiga yaitu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Pembahasannya, mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka sangat penting untuk mendorong pemanfaatan pendidikan semaksimal mungkin untuk perkembangan peserta didik, baik ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Berikut ini merupakan hasil diskusi kami mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mila Rifianti. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang membuat peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, seperti berkolaborasi dengan metode diskusi kelompok, keterampilan komunikasi dengan presentasi di depan kelas, berpikir kritis dan kreatif dengan pertanyaan dari guru. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan konsep materi pada kegiatan apersepsi dengan pertanyaan pemantik agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir logis. Kemudian yang ketiga,
pada pembelajaran abad 21 mengharuskan guru untuk menyusun pembelajaran kontekstual yang melibatkan budaya lokal dan kehidupan sehari-hari peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna dan memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, guru harus memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin dalam pembelajaran. Teknologi yang dimaksud tidak hanya berupa elektronik, tapi juga non-elektronik. Pemanfaatan media teknologi dapat memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Kemudian yang kelima, guru perlu melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan peserta didik untuk dapat memberikan dukungan tambahan dan pengalaman untuk peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.